Halo semuanya, selamat datang di Belnime. Hari ini kita bakal bahas para monark di dunia solo leveling. Siapa yang paling kuat dan kenapa mereka ditakuti para hunter bahkan ruler. Di channel ini, kita bakal kupas alur cerita seru, karakter keren, teori menarik, dan rekomendasi anime serta komik favoritmu. Jadi jangan lupa subscribe, nyalakan loncengnya, dan komen di bawah mau bahas anime apa lagi berikutnya. Apa sebenarnya monark itu? Jadi, monark ini tuh ras monster kuno yang super kuat. Mereka diciptain sama Absolute Being dari serpihan kegelapan pas dunia pertama kali terbentuk. Mereka memiliki kekuatan dahsyat yang hampir tak tertandingi. Bahkan hunter kelas S terbaik sekalipun bukan tandingan mereka. Pada awal penciptaan, Absolute Being memecah kegelapan untuk menciptakan monark, sementara cahaya digunakan untuk menciptakan ruler. Kedua kubu ini ditakdirkan untuk bertentangan, monark bertujuan menghancurkan dunia, sedangkan ruler berusaha melindunginya. Yang menarik, hubungan monark dengan ruler adalah perseteruan abadi yang berlangsung berabad-abad. Konflik ini semakin rumit ketika Absolute Being dihabisi oleh para ruler. Momen penting terjadi saat Iceborne, sang Monarch of Shadows, dikhianati oleh dua monark lainnya, membuatnya berpaling melawan sesama monark. Para monark menjadi musuh utama karena tujuan mereka menghancurkan dunia manusia. Nah, monark bisa masuk ke dunia kita pakai tubuh manusia sebagai wadah, contohnya kayak Sung Jinwoo yang jadi wadahnya Iceborne. Puncaknya, Antares, monark terkuat, menyerang untuk memancing Jinwoo keluar, menyebabkan kehancuran besar di seluruh dunia. Langsung aja kita mulai dari posisi 10, ada Yogumund, King of Demonic Specters. Dikenal sebagai Monarch of Transfiguration dan penyihir terkuat di dunia kekacauan. Yogumund menguasai sihir ilusi dan transfigurasi, mampu menciptakan banyak portal untuk memindahkan pasukan antar dunia. Meski terlihat licik dan penuh tipu daya, sebenarnya ia penakut dan pragmatis. Lebih memilih bertahan hidup daripada berkorban dalam pertempuran sia-sia. Dalam timeline setelah rewind waktu, ia menjadi salah satu monark terakhir yang dibunuh oleh Jinwoo. Naik dikit ke nomor 9, ada Legia, raja para raksasa yang pernah ditangkap dan dirantai sama para ruler. Legia adalah monark yang pernah ditangkap oleh para rulers dan dirantai dengan rantai penyerap mana selama ribuan tahun. Para ruler menanamkan batu esensi ke tubuhnya untuk memperkuat dunia manusia dengan mana. Sebagai King of Giants, ia memiliki kekuatan fisik luar biasa dan mampu menciptakan gate. Yang unik, Legia adalah entitas spiritual sehingga tak bisa dijadikan pasukan bayangan oleh Jinwoo. Sayangnya, ia dikalahkan Jinwoo hanya dengan satu tebasan saat mencoba menipunya. Lanjut nomor 8, Tarnak, Monarch of the Iron Body. Raja dari ras monstrous humanoids, Tarnak adalah satu-satunya yang berhasil bertahan dari latihan brutal gurunya, Amut. Ia memiliki kemampuan luar biasa dalam pertarungan jarak dekat berkat Iron Body Teknik yang memberinya daya tahan fisik luar biasa. Meski sombong, Tarnak cukup cerdas untuk menyadari bahwa melawan Shadow Monarch tanpa dukungan Antares adalah tindakan bunuh diri. Dalam final battle, ia akhirnya dikalahkan secara telak oleh kombinasi Thomas Andre, Belion, dan Beru. Geser ke nomor 7, kita punya Rakan, si Monarch of Fangs yang terkenal ganas tapi ternyata rada penakut kalau ketemu musuh lebih kuat. Dikenal sebagai pemburu terhebat di dunia kekacauan, Rakan memimpin pasukan monster dengan kekuatan brutal. Kekuatan utamanya adalah fisiknya yang luar biasa, kecepatan tinggi, dan cakar tajam yang mampu menembus tubuh Jinwoo. Meski tampak menakutkan, Rakan sebenarnya pengecut yang selalu mundur saat lawan lebih kuat darinya. Dalam pertarungan terakhirnya dengan Jinwoo, ia mencoba meminta ampun, namun tetap gugur hanya dalam 4 serangan. Selanjutnya nomor 6, ada Keresha, si Monarch of Plagues, yang kekuatannya bikin ngeri, apalagi kalau urusannya sama wabah dan racun. Ratu serangga yang mengendalikan wabah dan kematian. Meski haus darah dan kejam terhadap musuh, ia bersikap seperti seorang ibu terhadap pasukannya, menganggap mereka sebagai anak-anaknya. Kemampuannya termasuk mengendalikan racun mematikan, nekromansi, dan regenerasi tubuh secara instan. Keresha punya ikatan khusus dengan Beru, mantan semut raja yang kini jadi Shadow Soldier Jinwoo. Namun, dalam duel sengit melawan Jinwoo, tubuhnya akhirnya dirobek berkeping-keping oleh skill mutilation. Naik lagi, di nomor 5, ada Silat, si Monarch of Frost. King of Snowfolk yang menguasai sihir es tingkat tinggi, mampu membekukan apapun, menciptakan badai salju, bahkan menjatuhkan meteor es raksasa dari langit. Ia dikenal angkuh dan licik, namun tidak suka pertempuran yang sia-sia. Salah satu aksi brutalnya yang paling dikenang adalah menghabisi Goganhi,
salah satu Vessel Rulers. Namun, semua berakhir saat Jinwoo dibangkitkan sebagai Shadow Monarch sejati. Dalam duel terakhir, Jinwoo menghabisinya hanya dengan satu tebasan. Nah, masuk posisi 4 ada Baran, Monarch of White Flames yang sempat berkhianat tapi ujung-ujungnya kalah juga sama Ashborn, King of Demons yang dulunya bertarung bersama para Monarch dalam perang besar melawan Rulers. Ia mengkhianati Ashborn atas perintah Antares, namun justru dihabisi oleh Ashborn sendiri. Skill utamanya meliputi Hell's Army untuk memanggil pasukan iblis, Lightning Breath yang menyemburkan petir, dan Spiritual Body Manifestation. Berabad-abad kemudian, Baran dihidupkan ulang sebagai bos terakhir lantai 100 di Demon Castle, di mana Jinwoo mengalahkannya dengan menghancurkan kepalanya. Sekarang kita masuk 3 besar nih, dimulai dari Ashborn, si Monarch of Shadows, yang dulunya malah ada di pihak ruler sebelum akhirnya berubah jadi Monarch. King of the Dead, yang dulunya adalah seorang ruler, malaikat agung yang setia pada Absolute Being. Saat nyawanya hampir habis dalam perang, kekuatan tersembunyi dari Absolute Being mengubahnya menjadi Shadow Monarch. Ashborn mengendalikan kekuatan bayangan absolut, menghidupkan mayat menjadi pasukan loyal, berpindah tempat lewat bayangan, dan memperkuat tentaranya dengan Monarch's Domain. Ia memilih Sung Jinwoo sebagai penerusnya, bukan hanya sebagai wadah, tapi sebagai harapan untuk mengakhiri perang abadi. Nah, di posisi kedua kita punya Antares, Raja Naga alias Monarch of Destruction yang bener-bener kuatnya nggak masuk akal. Monarch tertua dan terkuat, dikenal sebagai Raja Naga sekaligus Monarch penghancur. Ia memiliki kekuatan penghancur luar biasa, termasuk Breath of Destruction yang mampu membakar Hunter S-Rank seketika, dan Dragon Sphere yang melumpuhkan pasukan musuh. Antares adalah antagonis terakhir dalam cerita utama Solo Leveling. Pertarungan finalnya dengan Jinwoo di pulau terpencil Jepang menjadi salah satu momen paling epik dalam seri ini. Meski memiliki kekuatan luar biasa, akhirnya ia dikalahkan oleh Jinwoo yang telah menguasai penuh kekuatan Shadow Monarch. Dan yang paling kuat di nomor 1 jelas, Sung Jinwoo, Shadow Monarch baru yang kekuatannya bahkan melampaui Ashborn. Setelah menerima kekuatan penuh dari Ashborn, Jinwoo menjadi Shadow Monarch baru yang bahkan lebih kuat dari pendahulunya. Ia mampu mengendalikan bayangan dengan sempurna, menciptakan pasukan bayangan yang luar biasa, dan memiliki kekuatan fisik yang melampaui batas manusia. Yang membuat Jinwoo istimewa adalah kemampuannya untuk terus berkembang dan beradaptasi. Setelah mengalahkan Antares, ia memilih untuk memutar balik waktu, dan selama 27 tahun berikutnya, secara diam-diam melacak dan mengalahkan para monark satu persatu. Itu dia pembahasan lengkap tentang Monarch dari Solo Leveling. Dari yang licik kayak Yogumun, brutal kayak Rakan, sampai yang super kuat kayak Antares dan Ashborn. Kalau dilihat dari kekuatan murni, jelas Antares terkuat, tapi kalau soal strategi dan cerita, Ashborn nggak ada duanya. Apalagi keputusan Ashborn memilih Jinwoo yang bikin cerita makin seru. Menurut kalian, siapa Monarch paling keren? Setuju nggak sama rankingnya? Atau kalian punya versi sendiri? Tulis di kolom komentar ya, aku pasti baca dan balas satu persatu. Kalau ada anime atau komik lain yang mau dibahas, langsung aja komen. Jangan lupa like kalau suka pembahasan ini, subscribe biar nggak ketinggalan konten seru lainnya. Dan nyalain lonceng biar kamu jadi yang pertama nonton. Sampai jumpa di konten selanjutnya.